Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hayatun Nufus MPM 2012-110049, Kadek Diki Saputra NPM 2012-110044, Fadila Ikosah NPM 2012-110075, Deni Prayoga NPM 2012-110045, Franky Pani Fadila NPM 2012-110043. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul transformasi nilai-nilai. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Hayatun Nufus. Transformasi nilai-nilai. Setiap perubahan membawa nilai-nilai baru, dapat dibawa oleh generasi baru atau dibentuk oleh keadaan. Kadang nilai tersebut tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh perusahaan. Seperti di dunia pendidikan semula, berawal dari kesederhanaan, terpusat pada guru dan subsidi pemerintah. Sekarang berubah menjadi kegiatan komersial, non-subsidi, berpusat pada pelayanan dan cenderung mengedepankan persaingan. Manajemen perubahan menyentuh transformasi nilai. Tanpa transformasi, manusia dalam organisasi akan melakukan hal yang sama seperti di masa yang lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga karyawan juga lebih nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Di samping itu, budaya perusahaan yang menggembirakan juga dapat memberikan energi kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan terbaiknya. Dari budaya perusahaan inilah kita bisa belajar untuk menghargai satu sama lain, sehingga budaya perusahaan sangat penting untuk diterapkan di suatu perusahaan untuk membentuk karakteristik seseorang dan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan. Budaya perusahaan juga memberi sumber inspirasi bagi karyawan untuk memperkuat identitas perusahaan. Berikut adalah menata ulang elemen-elemen budaya korporat. Budaya korporat dapat ditumbuhkan dengan menata elemen-elemennya. Dalam melakukan transformasi nilai-nilai, elemen-elemen ini harus ditata kembali, diperiksa seberapa jauh manfaat dan konsistensinya untuk menimbulkan penafsiran yang sama di antara seluruh pelaku dalam organisasi. Elemen-elemen tersebut yakni 1. Sejarah korporat, 2. Nilai-nilai dasar keyakinan, 3. Simbol-simbol yang kasat mata, 4. Bahasa, dan 5. Ritual dan seremoni. Ada 4 macam bentuk ritual yang dapat dikembangkan, yaitu 1. Ritual penerimaan. Acara ini didesain untuk memberikan orientasi kepada anggota baru sebagai masa transisi bagi seseorang untuk memasuki nilai-nilai sosial baru dan status baru. 2. Ritual penguatan. Ritual ini diselenggarakan untuk meningkatkan seseorang bahwa ia telah melewati suatu masa tertentu dan memasuki kedudukan yang agak senior dalam perusahaan. Tujuannya adalah memperteguh identitas sosial dan meningkatkan status karyawan. 3. Ritual pembaharuan. Acara ini dilakukan dengan maksud meningkatkan kemampuan seseorang lewat suatu program pelatihan berjenjang yang sangat kompetitif dan berjangka waktu cukup lama. 4. Ritual integrasi. Ritual ini dilakukan dengan maksud menciptakan iklim dan perasaan kebersamaan di antara karyawan dan menimbulkan komitmen terhadap organisasi. Ritual tersebut masih dapat dikembangkan menjadi ritual-ritual yang lain, seperti ritual perpisahan, ritual prestasi, ritual kepahlawanan, dengan catatan ritual-ritual itu harus dibuat secara ekspresif dan bertujuan membentuk budaya melalui penanaman nilai-nilai. Dengan adanya pengakuan dan penghargaan, maka manusia akan menjadi lebih berkomitmen karena merasa dihargai. Dan terakhir, kisah. Kisah adalah suatu narasi berdasarkan kejadian sebenarnya dengan beberapa dramatisasi di dalamnya. Dramatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan apresiasi anggota baru terhadap nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dengan memunculkan pahlawan, legenda atau mitos yang direkayasa tanpa berdasarkan fakta sebenarnya. Karakteristik budaya korporat, yaitu para sosiolog menemukan bahwa selain menjadi perekat, budaya mencerminkan cara dan pandangan hidup, cara bertindak, berasa, dan berpikir suatu kelompok individu. Cara-cara itu lebih banyak dibentuk melalui proses belajar interaktif daripada bawaan lahiriah. Karena budaya terbentuk sebagai proses belajar interaktif, maka
Sesungguhnya budaya suatu institusi dapat saja diintervensi. Untuk melakukan intervensi itulah maka perlu memahami karakteristik budaya korporat. Di sini ada poin-poinnya, yaitu budaya korporat memiliki konsekuensi, budaya korporat sulit dipahami, budaya korporat membentuk identitas, memperkuat image, mempositioning dan mencapai tujuan. Budaya menurut keseimbangan antara nilai-nilai. Budaya korporat yaitu belajar, budaya adalah pola, budaya membentuk hubungan sinergi, dan budaya terdiri atas subkultur. Saya akan menjelaskan budaya perusahaan dan budaya strategi manajemen. Kedua aspek ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan memiliki timbal balik. Dan keduanya berjalan secara baik dan selaras akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan mempengaruhi strategi dalam hal pembentukan, pemahaman, dan pemaknaan perusahaan atas perubahan yang terjadi di lingkungan internal, eksternal, dan eksternal. Budaya perusahaan mempengaruhi manajemen perusahaan di dalam pengumpulan informasi yang berkaitan dengan lingkungannya untuk kemudian dipakai sebagai pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan keputusan.